Om Swastiastu, Semeton Sareng Sami. Selamat datang. Kalau kalian pernah ke Bali, atau mungkin lihat di foto-foto, pasti pernah kan terpana sama menara-menara megah yang ada di pura? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu simbol arsitektur paling ikonik itu, yaitu Menara Meru. Kita sering banget kan ya, lihat menara ini dan mikir, wah indah banget. Tapi sadar nggak sih kalau bangunan ini tuh jauh lebih dari sekedar pemandangan cantik? Di balik setiap tingkat atapnya, ternyata tersimpan peta alam semesta, sebuah filosofi yang luar biasa dalam tentang asal-usul kehidupan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat kenapa Meru ini lebih dari sekedar menara. Terus, kita selamatin mitos gunung kosmik di baliknya. Kita juga akan bedah simbol 3 bagiannya, bongkar rahasia di balik namanya, dan terakhir kita bakal belajar menghitung surga dari jumlah atapnya. Siap? Yuk kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya Meru itu? Jawabannya bukan cuma soal bangunan yang indah atau penanda status sosial. Oh bukan, ini jauh lebih dalam dari sekedar estetika. Intinya, begini Meru. Meru itu adalah sebuah yantra. Anggap aja ini kayak kompas spiritual atau semacam GPS kosmik. Ini adalah diagram suci dari alam semesta yang diwujudkan dalam bentuk fisik. Tujuannya apa? Supaya bisa jadi penanda tempat suci yang energinya bisa kita rasakan bahkan dari jauh. Jadi, ini bukan cuma buat dilihat mata, tapi juga buat dirasakan batin. Tapi, tunggu dulu. Ide tentang GPS kosmik ini datangnya dari mana? Nah, untuk ngerti soal ini, kita harus mundur sedikit ke sebuah mitos kuno yang jadi jantung dari semuanya, yaitu kisah tentang sebuah gunung kosmik yang super megah. Inilah dia, Gunung Meru. Dalam mitologi Hindu, ini bukan gunung sembarangan ya. Coba bayangin deh, ada gunung emas raksasa letaknya persis di tengah-tengah alam semesta. Gunung ini jadi poros dunia, sumbu yang nyambungin bumi sama surga. Dan ya, inilah tempat tinggalnya para dewa. Dan yang menarik, seperti kata teks kuno Yamala Tantra ini, poros ini tuh bukan sesuatu yang bisa kita cari di Google Maps. Ini adalah pusat spiritual, sebuah kebenaran metafisik yang cuma bisa dilihat pakai mata batin. Jadi ini adalah pusat kosmos yang nggak kelihatan. Terus gimana ceritanya mitos yang luar biasa ini bisa sampai ke Nusantara? Wah, perjalanannya seru banget. Dari Hindu kuno, ide ini akhirnya berlabuh di Bali di abad ke-11. Ada seorang pendeta bijak namanya Empu Kuturan. Nah, beliaulah yang dengan jeniusnya mengadaptasi konsep ini ke dalam arsitektur pura. Nggak cuma itu, di Jawa pada abad ke-15 ada naskah Tantu Pagelaran yang bahkan ceritanya lebih fantastis lagi. Puncak Meru konon katanya dibawa untuk memaku Pulau Jawa biar nggak goyang-goyang. Keren ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling jenius menurut saya. Gimana caranya semua ide kosmik yang abstrak dan megah tadi bisa diterjemahkan jadi sebuah struktur bangunan yang bisa kita lihat. Yuk, kita bedah anatomi Meru. Strukturnya itu dibagi jadi 3, namanya triangga. Gini, coba perhatiin. Bagian dasarnya atau kakinya ini melambangkan Buhrloka, dunia bawah. Terus bagian badannya yang kokoh di tengah itu Buah Loka, dunia kita, tempat manusia hidup. Nah, atap-atap yang menjulang tinggi ke langit itu adalah Suah Loka, alamnya para dewa. Ini benar-benar miniatur alam semesta dalam satu bangunan. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling filosofis. Ternyata, rahasia terbesar dari Meru itu bukan cuma ada di strukturnya, tapi tersembunyi di dalam namanya sendiri. Ada sebuah naskah kuno namanya Lontar Andabuana. Naskah ini mengungkap sebuah rahasia besar. Kata Meru itu ternyata punya makna ganda yang dalam banget. Ia adalah simbol dari mana kita sebagai manusia berasal, sekaligus dari mana seluruh alam semesta ini bermula. Di lontar itu tertulis begini. Matangnian merumat teges me, ngaran meme, muah ru, ngaran guru. Artinya apa? Kurang lebih begini. Sebabnya Meru itu bermakna, me itu artinya ibu, dan ru itu artinya guru atau bapak. Nah, lihat deh visual ini. Jelas banget kan? Suku kata me itu diambil dari kata meme atau ibu yang melambangkan pradana tatwa atau prinsip suci feminin. Sementara itu, ru diambil dari kata guru atau bapak yang melambangkan purusa tatwa, prinsip suci maskulin. Jadi, kebayangkan sekarang. Inilah inti filosofinya yang paling dalam. Kata Meru itu sendiri ternyata adalah simbol penyatuan suci antara prinsip maskulin dan feminin. Gampangnya gini, Meru itu ya lambang penciptaan itu sendiri. Sumber dari, ya semuanya, dari kita, manusia, sampai seluruh alam semesta. Luar biasa, dalam banget ya. Oke, yang terakhir,
Ayo kita lihat lagi ke atas, ke atap-atap yang bertingkat itu, yang disebut tumpang. Kenapa? Karena jumlahnya itu bukan asal-asalan loh. Setiap tingkatan itu adalah bagian dari sebuah kode suci. Setiap jumlah atap itu punya arti khusus. Misalnya Meru yang atapnya cuma 1, itu simbol keesaan Tuhan. Kalau ada 3, itu melambangkan Tripurusa atau Trimurti. Kalau ada 9, itu mewakili Dewata Nawasangga, 9 dewa penjaga arah mata angin. Dan yang paling tinggi, 11, itu melambangkan manifestasi Tuhan yang lebih luas lagi. Jadi bisa dibilang makin banyak tingkat atapnya, makin kompleks juga lapisan surga yang disimbolkan. Jadi setelah kita bongkar semua lapisannya satu persatu, apa nih kesimpulan besarnya? Kenapa semua ini penting untuk kita tahu? Jawabannya ada di sini. Menara Meru itu bukan sekedar tumpukan kayu dan ijuk. Ia adalah peta alam semesta yang bisa kita sentuh. Strukturnya itu model 3 dunia. Namanya adalah rahasia penciptaan. Dan setiap tingkat atapnya adalah kode ketuhanan. Singkatnya, Meru itu adalah sebuah perpustakaan filsafat yang diwujudkan dalam arsitektur. Dan ini jadi bikin kita mikir kan? Kalau satu menara aja bisa menyimpan seluruh alam semesta, coba bayangin. Cerita apa lagi yang sebenarnya tersembunyi di balik simbol-simbol lain di sekitar kita yang mungkin selama ini kita anggap biasa aja. Om Santi, Santi, Santi Om.